Jamaah magistratif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yaitu 25 Desember ada yang kalau bahasa kitanya lebaran, yaitu hari Natal. Jadi bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada orang yang merayakannya? Di grup itu saya sudah kirim tuh yang jadwal sholatnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam tidak pernah tuh mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia kan menganggap Isa itu adalah ya Yesus gitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhuzuni wa ammal min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li anna aqulu ma laysa li bihaqqi in kunta qultuhu faqad alimtuhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang engkau yang pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Al-Maidah surat 116. Kemudian di ayat Al-Maidah ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahidan ma damtu fihim falamma tawaffaitani kuntu antar raqibu alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku, kata Nabi saya gitu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kalau bahasa kitanya, kok cuma ngucap kok nggak boleh, bahasanya gitu ya, kan belum sampai ke perbuatan.
Kenapa tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang yang merayakan? Ya ini masalah akidah ya. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal kepada yang merayakan, berarti kita merestui atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan. Jadi emang sejarahnya dulu ketika Nabi Isa alaihi salam, dia punya murid 12 namanya Al-Khawarid. Nah itu di akhir penghujung muridnya yang 12 itu ada salah satu emang udah dikasih tahu nanti bahwa murid kamu nih ada yang menentang gitu, ada yang membelot, maksudnya jadi musuh dalam selimut. Kemudian pas malam tuh sama raja diperintahkan Nabi Isa untuk dibunuh ya. Jadi ada utusan dari raja mencari. Kemudian kan dijaga nih sama itunya. Kemudian penjaganya itu ya mau cari siapa? Mana Isa? Gitu. Kemudian kata penjaganya, saya akan kasih tahu, tapi beri saya imbalan. Berarti jembelok nih. Bilang muridnya Nabi Isa. Saya kasih tahu persembuhannya Nabi Isa. Akhirnya udah tuh dengan pembicaraan itu akhirnya dia setujuin. Akhirnya di ini Nabi Isa. Nah Allah Maha Kuasa, jadi diangkat Nabi Isa. Nabi Isa tidak bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu ya. Nabi Isa tidak dibunuh tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tadi gitu tuh si Yudas namanya itu diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Akhirnya dibunuhlah dia salib. Nah semenjak itu ya bagaimana nih supaya untuk generasi mendatang akhirnya Alkitabnya dirubah ya. Alkitabnya Injilnya itu Injil yang sekarang bukan Injil asli. Kalau mau baca Injil aslinya itu adalah Injil Barnabas, bahasanya bahasa Ibrani kalau nggak salah. Tapi saya pernah bicara sama seseorang yang beragama Nasrani, malah dia bilang sesat. Susah juga nih. Iya gitu. Itu yang aslinya gitu. Jadi udah dikecohkan yang sekarang ini ya. Jadi kan sekarang zamannya siapa ini? Kan di surat As-Saff tuh di Allah berfirman tuh ya, nanti akan datang di akhir zaman yaitu nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, ikutilah gitu. Karena dia seorang rasul. Nah, ini dikecohkan kitabnya. Jadi itu kita udah masanya Nabi Muhammad ya, generasi sekarang nih. Kenapa masih meniputi milahnya Nabi Isa? Walaupun Nabi Isa ajaran benar ya, tapi udah nggak berlaku. Nanti pun Nabi Isa sampai sekarang belum mati. Jadi angkat sama Allah, nanti di hari kiamat dia akan diturunkan, nanti akan bertemu dan membunuh Dajjal ya. Itu nanti ketika dia turun ke muka bumi, dia nggak bawa ajarannya Nabi Isa, dia membawa ajarannya, risalahnya bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, milahnya ke Nabi Muhammad gitu. Jadi nggak bawa ajarannya, bawa karena dia bukan zamannya lagi, zaman sekarang zamannya Nabi Muhammad, generasinya ya sekarang nih. Jadi nanti dia nggak bawa milah, nggak bawa ajaran ya. Jadi Nabi Isa itu adalah seperti manusia, seperti baginda Rasulullah. Dia membawa utusan, yaitu utusan Allah ya. Nah sekarang kok cuma ngucap aja nggak boleh? Iya nggak boleh. Kita ijab kabul nikah dalam pernikahan. Itu cuma apa itu? Kan cuma perkataan ya. Saya nikahkan ya kata orang tuanya nih. Ya saya kawinkan dan nikahkan anak saya Fulan bin Fulan ya. Nah, dengan mas kawin atau dengan mahar sekian. Terus yang laki-lakinya yang mau dinikahkan menjawab, "Iya, saya nikah, saya terima." Jadi itu sah kan? Dengan apa? Sebab ucapan. Karena ucapan itu. Kemudian sama istri kita ngomong ya, jadi talak kalau ngomongnya nggak benar. Kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Jadi talak itu cuma ucapan, belum perbuatan gitu. Makanya hati-hati. Lalu bagaimana dengan orang yang Nasrani kita bertetangga? Ya nggak apa-apa, itu kan soal muamalah, soal akidah beda. Jangan mau dicampur baurkan. Kalau kita punya bos atau kita kerja sama yang orang yang bukan beragama Muslim, dia kebetulan hari ini merayakan, kita jangan ikut ya. Dia kan diundang kita tuh dalam acara itu acara ritualnya. Nggak boleh kita ngikut. Nanti setelah selesai pas makannya boleh kita hadir dah gitu. Pas makannya aja gitu. Jangan pas acara ritualnya, nggak boleh.
Begitupun dalam rangka kematian, kan ada di makam tuh acara ritualnya. Nggak boleh, walaupun kita bos kita nih, pimpinan kita dalam pekerjaan ya, kita jangan ikutin. Kita kan sebagai karyawan nih, jangan. Itu masalah akidah jangan dicampur barukan dengan muamalah. Kalau muamalah itu perbuatan sehari-hari antara kita dengan pimpinan, misalnya kita dengan tetangga, misalnya, boleh berbuat baik. Tapi kalau urusan akidah jangan dicampur baurkan. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 72, yaitu pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang mengitidasikan Isa sebagai Tuhan ya. Itu daripada surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Laqad kafarul ladzina qalu ya, telah kafir ya, orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, bahwa Allah itu adalah tiga. Kan ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, ya Tuhan Anak gitu. Tuh orang yang mengatakan itu dia termasuk kafir ya. Wa ma min ilahin illa ghairuh. Dan tiada wa ma min ilahin illa ghairuh, dan tiada Tuhan selain Allah kecuali satu. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu yang ditangani oleh Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang yang menolong bagi orang yang zalim. Jadi ini larangan untuk kita mengucapkan selamat Natal kepada orang yang merayakan. Jadi masalah ngucapin nggak boleh. Ya, boleh Pak. Bos sama anak buah karena nggak enak, tahu cuma misalnya mengucapkan selamat gitu kan tanpa Natal. Ya boleh juga, selamat kan banyak macamnya. Ya selamat. Ya salaman aja nggak apa-apa, bagusnya salaman aja sudah paham dia. Ya nggak usah diucapkan gitu. Karena fatal, ini masalah akidah. Natalnya orang diucapin. Iya. Masalahnya masalah akidah gitu. Akidah kita sama dia beda. Saya pernah selamat ya karena nggak enak ya selamat, tapi Natal nggak cantum bukan. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau cuma selamat kan luas, apa selamat apa. Cuma kan pas sekarang lagi pas dia merayakan, takutnya ini gitu. Jadi kita salaman aja nggak apa-apa. Sama aja dia orang Nasrani ya. Dia mengucap salam, assalamualaikum, jangan dijawab. Jangan jawab waalaikumsalam, itu udah akidah itu. Jadi jawabnya kumlam aja, kumlam gitu. Jangan waalaikumsalam, artinya kan itu doa. Ada yang pasif banget. Kalau Kristen itu kalau nggak salah salom gitu. Ya salom beda. Enggak, andaikan tetangga kita dia nih mainnya kumpulnya sama orang muslim, udah tahu, jadi ngucap salam dia pandai. Nah dia mau main ke rumah nih, assalamualaikum, nggak usah dijawab. Itu karena dia bukan agama Islam. Jadi jawabnya kumlam aja, kumlam. Kumlam, kamu tidak ada. Mari kita tutup majlis ini dengan selawat.
Yuk kita baca selawat Tibil Qulub ya, bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hayrul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.